Apakah terdengar jelas suara saya? Sudah. Jelas ya. Alhamdulillah bertemu kembali kita di kelas grup coaching kelas 1500 yang mana grup coaching ini spesial dipersembahkan untuk teman-teman calon presiden tim yang mengikuti fokus grup ini ya. Keberkahan selalu tercurah untuk kita semua. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, hari ini, siang ini sudah terjadwal bahwa kelas 1500 akan dipersembahkan untuk teman-teman semua. Nah, sebelumnya mau bertanya dulu, adakah teman-teman yang di grup coaching sebelumnya naik kelas, yang misalnya sebelumnya di kelas 1000, terus saat ini naik ke kelas 1500. Boleh ditulis di chat saya gitu. Saya naik kelas. Alhamdulillah saya naik kelas. Ini buat barometer ya. Baik, sambil menunggu silakan ditulis yang naik kelas. Mungkin sambil menunggu juga sebagian belum pada masuk. Soalnya sedang jam metabolisme ini ya. Sedang jam metabolisme habis makan siang. Ya seperti itu. Tapi kalau kita alhamdulillah masih fit dan berstamina ya. Bahagia nih lihat teman-teman yang hadir saat ini. Ternyata lumayan juga ya. Banyak kaum adamnya juga. Ada Prestim Kang Ade yang tampilannya udah beda nih sekarang nih. Dari terus ada Prestim Khairul, ada Prestim Aprianto, ada mentor saya nih, A.A. Deni nih. Selamat bergabung, selamat mengikuti grup coaching kelas 1500. Kelas 1500 ini spesial dipersembahkan buat teman-teman dari kami. Yang akan memberikan coaching kali ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Makanya teman-teman siapkan buku catatannya, pasang pendengarannya, siap-siap dicatat, karena teman-teman jangan sampai terlewatkan sharing dari beliau ya. Nanti akan menjadikan motivasi buat teman-teman semua. Kita datangkan jauh-jauh nih coach kita kali ini. Tanpa berlama-lama, kita panggilkan coach yang akan memberikan sharing di kelas 1500. Kita panggilkan Coach Emilia Lee. Silakan Coach. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Apa mana slide-nya apa? Kalau ada slide-nya apa? Sebentar, ini lagi ini dulu. Ada Kang Denny nggak ya? Sebentar. Ya. Sok aja dulu, speak dulu. Ya, semangat pagi semuanya teman-teman. Baiklah, Bapak Ibu semua, kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Umi Founder Virus, kepada Pak Evi, Kepala Sekolah di Fokus Group kali ini, kepada Prodko kita, mentor Ibu Yunita, dan juga kepada leader semuanya yang pada hari ini hadir untuk mendengar sharing dari saya. Ya, puji syukur pada hari ini saya diberikan kesempatan sama Umi Virus untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman semua di ruangan ini. Hari ini saya tidak bermaksud untuk mengajari, hanya sekedar sharing saja.
karena kita semua di sini sama-sama belajar. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai dengan memperkenalkan diri, dimulai dengan latar belakang saya. Nah ini, latar belakang saya, asisten apoteker, saya bekerja di apotek selama 8 tahun. Lalu saya bekerja sebagai staf di multimedia selama 2 tahun. Lanjut. Nah, ini foto before after saya. Saya menggunakan nutrisi Herbalife untuk program sehat dan bonusnya naik berat badan 10 kilo. Saya menggunakan nutrisi Herbalife bersama keluarga sampai saat ini sudah 8 tahun. Oh. Ya, ini sponsor saya dan mentor saya. Sponsor saya saat ini masih bekerja, tapi beliau masih terus sering menghubungi saya juga gitu ya. Saat ini beliau sedang tidak aktif. Tahun kemarin saya naik ke atas gitu ya, karena beliau tidak recall. Tapi gimana pun juga saya terima kasih kepada beliau, karena tanpa beliau saya mungkin tidak ada di Herbalife. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim saya, Umi Yunia dan Abi Hari. Beliau adalah orang tua sekaligus mentor saya di Herbalife yang mengarahkan saya mengenai bisnisnya sampai saat ini. Dan juga kepada Dr. Lia, karena beliau saya banyak belajar mengenai DMO, terutama di DMO Fit Club. Ya karena seperti yang luar biasa, ternyata saya bisa menjalankan bisnis Herbalife sampai saat ini. Di awal Herbalife, saya melakukan demo Fit Club. Dulu saya bersama Dr. Lia pergi ke Singapura, ketemu dengan tim Sam and Jenny. Di sana saya belajar di Fit Club Outdoor. Saya di sana melihat peluang baru di Herbalife dengan cara menjalankan DMO Fit Club Outdoor untuk mengajak banyak orang program sehat ke dalam NC. Dan saya juga belajar mengenai tentang NC dari mentor saya, Umi Yunia dan Abi Hari. Saya juga melakukan demo NC. Demo utama saya adalah Fit Club dan NC. Dan sekarang ini yang terbaru, saya melakukan metode Slim Marathon. Karena waktu pandemi kemarin, beberapa tim saya banyak yang berguguran karena sistem offline yang tidak berjalan dan mereka kehilangan semangat, dan saya kehilangan 5 supervisor di bawah tim saya. Di Slim Marathon ini saya berawal dari 1 kelas dan kemarin ini sempat mencapai 5 kelas Slim Marathon di luar supervisor saya. Melalui Slim Marathon ini, saya mulai belajar untuk menduplikasikan NC secara online. Akhirnya saya terus pedalam Slim Marathon bersama Umi. Terus dari sini saya melahirkan sampai hari ini ya, barusan hari ini, saya melahirkan baru 3 supervisor baru. Mudah-mudahan sampai akhir bulan ini bisa lahir 4 supervisor baru. Amin. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, nggak lupa juga saya selalu hadir di training dan sistem STS, Extravaganza, Spektakuler. Saya menerapkan ke dalam diri saya, jika saya ingin terus maju di Herbalife, supaya saya bisa terus bersemangat di Herbalife, maka saya harus terus belajar dan tidak bosan untuk mengajak tim saya hadir di acara training dan sistem di Herbalife. Lanjut, Mbak. Dan di Herbalife luar biasanya, dulu waktu saya masih bekerja sebagai karyawan,
saya tidak pernah mengalami yang namanya jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri. Tapi puji Tuhan di Herbalife selain saya menjadi orang yang lebih sehat, saya juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang luar biasa dan berkesempatan untuk menghadiri event-event internasional di Extravaganza. Saya bersama mentor dan tim saya pernah pergi ke Singapura, ke Bangkok, dan juga ke Hong Kong di acara Extravaganza terakhir waktu offline kemarin ini. Sekian sharing dari saya. Orang yang sukses melakukan apa yang tidak mau dikerjakan oleh orang yang tidak sukses. Terima kasih. Oke, Coach bisa diceritakan tadi ada narasi tentang aktivitas DMO-nya yang lebih spesifik lagi seperti apa sih kita bisa mendengarkan gitu, karena mungkin kan teman-teman di sini banyak yang ber-NC juga nih. Ini menarik juga ya. Fit Club kemarin saya dapat bocoran dari mentor Dr. Lia juga, Dok ya. Beliau Coach Eli ini sangat atraktif untuk melakukan DMO Fit Club-nya. Bisa lebih diperdalam lagi gitu, Coach? Ya, jadi dulu kan Singapura itu kan, saya kan lebih ke Fit Club outdoor ya. Saya terapkan di Bandung, saya mengajak tim saya, dulu kan saya sempat jadi ketua Genha Bandung. Saya berpikir gimana caranya supaya anak-anak muda hebat di Bandung punya aktivitas yang positif dan juga menghasilkan poin. Saya berawal karena saya juga hobi olahraga gitu ya. Saya mengajak mereka untuk ke lapangan. Berawal dari 2-3 orang gitu, kita bikin olahraga bersama, terus mengundang orang-orang sekitar untuk ikut gabung. Kita melakukan olahraga sekitar 15 sampai setengah jam tanpa musik, hanya gerakan-gerakan seperti biasa aja, gerakan-gerakan simple gitu, seperti Tabata gitu, kayak plank, jumping jack gitu ya, yang mudah diduplikasi sama tim gitu. Nah, dari sana setelah mereka berkumpul, olahraga, aktivitas, lalu kita bagi-bagi voucher ke rumah sehat. Oh. Ya. Kebetulan dulu waktu saya itu bukannya deket lapangan Gasibu. Ya. Nah, jadi jadi saya tuh bagi voucher, saya bilang gini, saya hari ini membawa 20 voucher gratis buat orang-orang yang mau dan serius untuk program sehat, maka saya akan berikan vouchernya. Buat yang naik motor silakan ikut dengan si A gitu kan, yang jalan kaki ke dengan si B gitu. Tapi luar biasa dari sana saya bisa membawa banyak orang untuk mengenal apa itu rumah sehat. Gitu. Nah, dari sana kebetulan di dekat saya juga ada sanggar ya, Mbak ya, ada sanggar olahraga gitu. Jadi saya juga mau bikin fit club indoor di sore hari gitu. Dulu saya masih sewa sanggar. Kita memberikan fasilitas untuk sore hari. Jadi kalau pagi hari kita kan buka NC seperti biasa itu ya, Mbak. Dari jam 7 sampai 10 pagi. Nah, kalau sore saya berpikir gini, karena saya pernah mengalami buka sore hari nggak ada orangnya gitu, yang sibuk kerja gitu kan, yang kadang hujan, kadang ngantuk gitu. Saya berpikir gimana caranya saya ingin sore hari itu banyak orang yang hadir di NC saya. Jadi saya memulai dengan fit club itu gitu. Pesertanya rata-rata sekitar 25-30 orang sampai datang. Jadi mereka minum nutrisi, jadi seperti program 10 hari, mereka dihitungnya pakai datang gitu, 40.000. Gitu ya, prosesnya sederhana. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi keahlian workout ini dipadu-padankan dengan aktivitas NC. Menarik tuh. Itu teh kerjanya sendiri atau gerombolan gitu? Kebetulan karena saya senang olahraga gitu ya. Maksudnya gini, Abah coba mengerucutkan teh. Ini kan teman-teman banyak yang ber-NC nih. Ada yang mungkin keahliannya tidak sama dengan Coach Eli kan. Nah mungkin pribadi saya mulai pertamanya gimana ya? Oh iya ya, senam terus. Nah seperti itu. Nah waktu pertama itu yang dominan dilakukan itu adalah polanya seperti itu ya. Nah terus konsistenkah dengan saat ini gitu?
Terus progresnya seperti apa gitu, Coach? Jadi dulu saya ya. Jadi dulu waktu saya masih di Bukadet Gasibu, saya bersama Hen tim saya, dia kan juga senang olahraga ya, Bah. Kita itu setiap jam 6 pagi ke Gasibu melakukan olahraga setengah jam. Jadi kita bagi tugas. Yang nempel kan ada 4 dulu ya. Jadi yang 2 di rumah sehat, yang udah usia di rumah sehat menunggu kita datang gitu. Kalau yang 2 lagi saya sama Hen, kita ke lapangan Gasibu untuk menjaring orang-orang. Jadi mancing orang untuk datang ke NC gitu, kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalkan NC-nya terlihat ramai, banyak orang, itu lebih gampang untuk meng-closing-kan program. Terlebih kita lebih ke testimoni, orang-orangnya ada gitu kan. Jadi kita kan menunjukkan bahwa si A turun sekian kilo, si B turun sekian kilo, dan rata-rata itu mereka pada mau karena mereka melihat NC-nya ramai gitu. Dan kebetulan saat ini ada tantangan yang bisa di-sharingkan buat siap-siap teman-teman kalau ada yang mau menduplikasi. Kalau tantangan, kalau selama di Fit Club, karena saya hobi olahraga gitu ya, Bah. Jadi nggak pernah merasa capek gitu kan, nggak pernah merasa gimana gitu kan, dijalanin happy aja gitu. Kita dimulainya dengan olahraga yang simpel-simpel aja gitu, nggak pakai musik, nggak pakai lagu-lagu gimana gitu, hanya hitungan 1, 2, 3 aja gitu. Kita lihat di YouTube, kita hafalkan misalnya 8 gerakan gitu. Besok pagi baru kita praktekkan di lapangan. Kita bergantian. Sesimpel itu ya. Oke. Dari yang dilakukan itu boleh dong cerita progres atau risetnya seperti apa. Dengar-dengar nih tadi lahiran berapa supervisor? OTW 5. Oh, Masya Allah, OTW 5. Dari pola kerja seperti itu ya? Kebetulan sekarang saya udah buka NC yang baru, pindah tempat ke yang baru, Bah. Kebetulan tuh NC-nya kan bisa buat sanggar juga. Itu kan memang keinginan saya dari dulu tuh pengen punya NC sama Fit Club tapi satu ruangan, satu tempat gitu, Bah. Karena kendala saya waktu kemarin saya sewa sanggar, lumayan biayanya lumayan besar gitu kan. Saya sekali datang itu bayar sanggar 150.000. Saya seminggu 3 kali, kalau sebulan berapa, setahun berapa gitu ya, Bah. Nah, setelah saya kalkulasikan, saat ini saya dapat tempat baru dengan sewa NC 37 juta. Sebelumnya saya buka NC yang kecil, setahun 18 juta. Kalau sewa sanggar, saya totalin setahun tuh 22 juta. Jadi total keseluruhan tuh NC sama sanggar tuh sekitar 40 juta sebenarnya, Bah. Nah, karena saya berpikir ke arah sana, jadi saya berpikir lebih baik saya sekalian sewa tempat yang ada sanggarnya. Jadi saya bisa memberikan fasilitas lebih buat customer saya yang program di NC dan yang ikutan semaraton. Itu ya. Jadi progresnya sampai saat ini lahir banyak SC, terus dari semaraton lahir ada 4 supervisor, dari Fit Club 1 supervisor. Terus kalau SC lumayan banyak sih dari tim-tim yang supervisor saat ini gitu. Oke, keren ya. Terus untuk volume point gimana nih? Volume poin sebelumnya saya di 3.000 poin, Bah. Masih di harga diri WT. Ya, artinya ini, dikorelasikan dengan aktivitas, dengan aktif di fokus grup sekarang boleh diberikan pencerahan buat kita keajaibannya seperti apa gitu. Saat ini saya mencoba konsisten, Bah, dinaikin volume poin di 4.000 ya, karena kata Umi kalau misalkan saya ingin menjadi seorang Getim harus belajar ngangkat barbel volume poin. Saya mencoba untuk konsisten di 4.000 poin saat ini. Mudah-mudahan di bulan ini saya bisa mencapai 5.000 poin itu ya, Bah. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya supervisor di bawah saya bisa dimudahkan untuk mendapatkan RO yang bisa mencukupi untuk kualifikasi saya sebagai Getim.
Amin, 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 amin. Oke, sementara belum terkorek semua sih ini rahasia-rahasia Fit Clubnya. Sambil Ada videonya, Mbak ya? Oh, ada video ya. Ada. Saya tampilin dulu. Teman-teman Ya. bisa menyaksikan video dari sebentar. Mana ya? Oke, sebentar. Video yang tadi tuh Itu cuma hanya gambaran NC sama Fit Clubnya aja, Mbak. Percepat aja. Iya. Jadi coba saya share videonya. Belum muncul ya. Nah, Ini lantai 2, Mbak. NC-nya juga lantai 2, bukan lantai 1. Itu cuma gambar aja ya, Mbak. Gambaran aja. Jadi setiap pagi saya mengadakan namanya olahraga gratis, fasilitas buat peserta Slim Marathon sama yang program di NC. Setelah mereka olahraga, mereka ke NC untuk minum nutrisi. Di NC juga saya mengadakan namanya Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat sambil berbagi kepada banyak orang, terutama orang-orang baru dari referensi para customer saya yang sedang program, saya juga sambil ngebonding para member untuk naik diskon atau bikin strategi untuk pencapaian ke level diskon berikutnya. Dan saya juga memberikan fasilitas kepada semua customer, semua member saya, setiap mereka mengajak orang atau temannya untuk datang ke NC, mereka boleh ikutan olahraga atau sarapan pagi gratis. Diba?
Yumi, halo? Bisa di-mute, nggak bisa di-mute. Nah, udah. Oh, iya, iya. Udah. Oke, teman-teman. Siapa yang ada di pengesan? Oke, silahkan yang mau bertanya. Oke, saya Kak Emil. Ya, maaf di sini lagi hujan, jadi suaranya agak-agak berisik gitu. Kak Emil, saya minta tipsnya. Jadi saya tuh dari dekat NC itu ada kayak ruang terbuka gitu ya, kayak ruang terbuka, kayak taman gitu. Jadi saya itu punya kegiatan rutin hari Sabtu bikin olahraga di sana jam 7 pagi. Nah, saya minta tipsnya gimana ya agar bisa efektif ngundang orang ke situ. Karena jaraknya dari NC ke ruang terbuka hijau itu mungkin sekitar 500-an meter. 500-an meter. Nah, gimana efektifnya? Apa kita kasih voucher dulu sehari sebelumnya untuk orang ikut olahraga atau gimana ya enaknya kalau dari pengalaman KMI? Terima kasih. Ya. Kalau saya itu memang dari awal pergi ke lapangan itu memang tidak punya komunitas. Semua itu berawal dari orang-orang baru yang kita nggak kenal. Kita berawal dari 2-3 coach dari NC, kita ke lapangan, kita ngehayo-hayo orang, kita bilang gini, Bapak Ibu maaf, saya saat ini sedang melakukan tugas dari kampus, kita sedang melakukan yang namanya kegiatan healthy active lifestyle gitu ya. Saya ditugaskan oleh dosen saya untuk membuat video tentang kegiatan olahraga gitu. Jadi ya bohong-bohong dikit lah. Nah terus di sana setelah mereka kumpul gitu kan, kita bikin video gitu ya, bikin video video-video singkat gitu kan selama 30 menit, tapi dengan waktu yang singkat-singkat itu videonya gitu. Nah habis gitu kita ada sesi foto ya, sesi foto di akhir. Foto di akhir. Nah, biasanya pada umumnya kalau orang-orang yang pengen foto, kan minta nomor WA. Nah, Ibu yang mau WA silakan sini kesain WA-nya gitu kan, untuk kita nanti kirim fotonya gitu. Nah, kalau untuk voucher kita pakai sistemnya keterbatasan voucher. Saat ini sebelum bagi voucher, pas di foto, setelah foto kita bertestimoni dulu. Jadi para coach-nya, para customer kita yang ikutan saat itu aktivitas olahraga, kita suruh testimoni ke depan setelah sesi foto. Nah, setelah testimoni, kita baru bagi voucher gratis. Kita bilang kita hanya punya 20 voucher. Ini vouchernya buat yang mau saja. Kalau yang tidak mau, kita nggak akan ngasih vouchernya gitu. Tapi suka habis sih vouchernya gitu sih. Ya, biasanya 20-25 orang yang mau datang ke NC. Jadi narik orang ya, tempatnya memang ramai gitu ya? Iya. Kan waktu itu saya sama, jarak NC ke lapangan tuh sekitar mungkin 1 meter ada kali ya dok ya? Dokter lagi sibuk nelfon kayaknya. Jadi orangnya dikasih voucher, dari suruh NC datang ke, hari itu juga? Iya, datangnya saat itu juga pas begitu pulang dari lapangan kita langsung digiring ke NC. Makanya kan saya bilang tadi, kalau misalnya naik motor, ikut sama si A gitu ya, ikutin arahnya. Kalau misalkan yang nggak naik motor, jalan kaki, silakan ikut sama si B, jalan kakinya gitu. Sambil ngobrol di jalan, kita giring orang-orang ke rumah sehat untuk langsung menukarkan vouchernya. Gitu. Oh, gitu. Iya. Ya. Oke. Sip. Thank you, Coach. Ya. Vouchernya gratis ya Mbak Eli? Iya, vouchernya gratis. Jadi vouchernya itu untuk timbang, misalkan timbang Tanita, sama kita kasih sekali sarapan sehat gratis. Gitu. Oke, teman-teman saya bantu ya, gantiin Abbas sebentar. Ya, maaf, Selanjutnya kepental lagi tiba-tiba error nih. Silakan lanjut dulu. ya, oke ya, saya pandu. Selanjutnya siapa yang mau tanya? Boleh di chat atau di
Saya, Dok. Tanya langsung boleh? Ya, saya, Oke, Dok. siapa? Saya Bu dengan Ois ya? Silahkan Bu Ois. tadi kan dari tempat area olahraga ya, kemudian udah dibagi voucher kan. Nah, kemudian digiring ke NC. Nah, pada saat di NC itu apakah si vouchernya langsung dipakai ataukah hanya sekedar timbang ataukah seperti apa? Nah, kalau misalnya mereka langsung dipakai si vouchernya, bahasa untuk mengclosingkan 10 harinya seperti apa? Itu aja. Kasih, Dok. Ya, ya. Vouchernya itu kita langsung dapat sarapan sehat gratis. Cara mengclosingkannya, memang pada saat kita mengajak orang ke NC dalam keadaan ramai. Kita lebih ke perbanyak testimoni, Bu. Testimoni dari para customer kita yang sedang program dan juga dari para coach kita yang memang punya produk juga. Makanya kalau di tim saya tetap bersikeras harus langsingkan badannya, tidak boleh gemuk gitu kan. Karena kita kan lebih ke coach gitu ya. Namanya coach kan harus banyak bagus tuh kan, harus benar-benar keren gitu kan. Jadi saya menekankan pada tim yang masih kelebihan berat badan, kasih waktu sekian lama gitu ya. Kalau masih aja belum turun, yang nempel nggak boleh nempel. Nah gitu supaya gitu sih lebih ke sana arahnya. Jadi lebih ke testimoni aja Bu, baikin testimoni kepada customer kita. Memang tidak semua orang yang kita ajak ke NC, semua memutuskan untuk program gitu. Paling sekitar misalkan dari 20 paling cuma 3, 4, 5 orang, 6 orang maksimal paling yang ikutan program. Nah, itu dilakukannya kan pagi ya? Iya pagi. Ke lapangnya jam berapa biasanya rata-rata? Ini yang lapangan itu kan saya menceritakan tentang NC saya yang sebelumnya. Karena kan sedang pandemi saat ini kan saya tidak melakukan lagi fit club outdoor gitu kan. Cuma sekali aja misalnya kita mau acara nimbang-nimbang kemana atau misalnya ke taman-taman gitu ya, kita bikin olahraga kecil-kecilan aja gitu. Habis olahraga kita nimbang-nimbang untuk diarahkan ke NC. Sekarang di NC yang sekarang saya lebih ke fit club indoor Bu. Kita berbagi voucher kepada customer kita bilang gini, Pak, Ibu, Teteh, ini saya kasih voucher 2 ya, tolong kasihin ke temennya. Nanti voucher ini gratis buat teman yang Teteh ajak ke sini gitu. Nah, itu biasa dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk area di outdoor-nya itu yang apa kita mau undang masuk ke NC ya. Apakah sebelum NC dimulai ataukah kan kalau NC baru kalau belum ada orang kan kita harus keluar ya gitu. Nah, itu Ya. kalau sudah ada orangnya di NC, kan kata Eli tadi dengan kondisi NC lagi ramai ya. Berarti keluarnya itu dibagi mungkin ya? Iya, berbagi. Kalau di saya itu yang misalnya lebih tua dari kita, dia di dalam NC gitu kan. Kalau yang muda-muda ya keluar untuk mengundang dan merekrut orang-orang baru. Berbagi tugas aja, Bu. Oh, itu biasa dilakukan sampai jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dulu saya melakukannya dari jam 6 pagi, Bu, sebelum jam buka NC. Jadi kita dari jam 6 kita ke lapangan, sekitar setengah jam olahraga, kita sambil flyeran juga, sambil nimbang-nimbang orang yang di sana juga, dan sebagian mengajak ke NC berbagi tugas aja. Dari jam 6 pagi kita olahraganya. Berarti sedapatnya ya, artinya tuh Iya. ada maksimal di outdoor-nya sampai jam berapa gitu. Mau dapat berapapun ataupun nggak dapat kita back to NC lagi gitu kan. Itu sampai jam Iya. berapa biasanya? Kita kan dari jam 6 pagi ya Bu ya, berawal dari 2-3 orang coach-nya gitu kan. Kita mengundang orang-orang dari mulai kumpul 5, 10, dulu juga sampai sempat 100 orang lebih ada yang kumpul ikut kita olahraga bareng-bareng gitu kan. Cuman karena memang dengan keterbatasan voucher gitu ya, paling sekitar 25 orang atau 20 orang yang ke NC-nya Bu, jadi nggak semua ikutan gitu. Yang mau aja, kita undang yang mau aja. Gitu. Berarti mungkin sampai jam 7 mungkin ya. Jam 7 Ya, tuh jam harus 7. balik lagi ke NC mungkin ya seperti itu. Iya. Ya. Makasih ya. Ya. Oke. Apa? Ya.
Yang Bapak jadi bisa handle ya, saya lagi teknik. rapat SNP. Sok lanjut dulu, ini tiba-tiba ngehang nih laptop, jadi rubah ke HP dulu. Oke, jadi Abah handle ya, oke. Sesi tanya jawabnya dilanjutkan berarti ya, Dok ya? Ya, baru satu orang yang nanya Bu Is aja. Silahkan terusin Abah. Saya co-hostkan, minta Halo. tolong admin co-hostkan Abah. Hilang lagi. Hilang lagi ya? Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Pak Mantul menanya, kalau di mamang-mamang kampus gimana tuh? Cara ngundangnya Cina nggak cocok jadi mahasiswa, Li. Apa? Itu di komen, ada di komen. Lihat di komen. Katanya nggak cocok jadi mahasiswa. Bilang aja lagi magang di rumah sehat. Lagi magang. Jadi kalau saya di lapangan, Nah. saya itu ngakunya gini, bisa 2 ya kalau misalnya di Fit Club, bilangnya kan tugas kampus gitu kan. Karena kan belum tua-tua amat itu ya kelihatannya. Nah, kalau misalkan di luar itu, area itu saya bilang, saya lagi tugas magang, saya harus bikin kegiatan tentang olahraga gitu kan. Jadi saya memerlukan minimal 10 orang untuk melakukan kegiatan olahraga bersama. Bilangnya lagi tugas magang di rumah sehat aja gitu, Dok. Oke, Pak Mantul, jelas Pak Mantul. Mahasiswa S3 tuh ngakunya boleh juga. S3 mah nggak sekadar kolot kenalnya Pak, udah agak tua gitu kan. Siap, mentor. Iya, ini dari siapa? Teh Rina ya? Teh Eli yang jadi instruktur senamnya atau bayar orang? Cina tuh. Ya, jadi dulu tuh sebenarnya saya emang nggak bisa olahraga. Dulu kan sempat sama dokter Lia ya, Dok ya, di Lui Panjang kan di NC-nya. Dulu tuh saya asal muasalnya ketemu dokter Lia karena untuk persyaratan sekolah NCIP harus program 10 hari di mentor sponsor di NC sponsor dan mentor gitu kan. Berhubung dulu Umi belum buka NC, jadi saya ke dokter Lia programnya. Saya melihat kok ini sanggarnya kayaknya nggak ada kelas olahraga, cuma ada aerobik aja gitu ya. Dokter Lia bilang, "Sok atuh Li, kalau bisa nggak olahraga?" Gitu kan. Dulu kita cuma 5 orang ya, Dok ya. Cuman saya, Asep, dokter Lia, Ulan, sama siapa gitu, 5-5-an. Kita buka laptop, jadi Maudin. sambil lihat oh ya, sambil lihat laptop, lihat gerakan, jadi masih gitulah, masih nggak jelas gitu olahraganya, cuman asal-asalan aja gitu, ya. Terus dari sana mulai belajar, lihat di YouTube kan, kayak gerakan-gerakan yang simple, saya belajar dari 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, itu aja yang diputer gitu kan pas olahraga. Jadi kita dulu masing-masing coach itu kayak dikasih PR, koreonya, "Sok kamu 3 lagu ya, saya 2 lagu ya," gitu kan. Nanti digabungin 1 kelas sejam olahraga. Dulu sempet kita tuh seminggu tuh 2 kali ya, Dok ya, cuman dikitan gitu ya. Sampai kita tiap hari ada kelas olahraga Fit Club setiap hari dan terduplikasi banyak coach, dan kebetulan tuh anak-anak muda dia pada hobi olahraga gitu. Nah, setelah saya banyak belajar dengan dokter Lia, akhirnya saya memutuskan untuk buka NC sendiri bersama tim saya. Dan kebetulan karena mungkin duplikasi dari sponsor dari saya sendiri, jadi tim saya tuh rata-rata sukanya olahraga gitu sekarang tuh. Nah, kalau yang ngajar, saya tidak menyewa instruktur, saya ngajar sendiri karena sempat pengalaman, membayar instruktur dari luar gitu ya, mereka itu jadi kayak diajakin keluar. Jadi keluar dari Fit Club saya gitu. Karena dia tuh cinta instrukturnya, bukan cinta nutrisinya gitu. Jadi saya saat ini olahraganya yang mimpin saya bersama tim bergantian. Kalau sesi pagi lebih ke Tabata. Tabata itu kan mudah dilakukan gitu ya, karena kan di YouTube juga banyak gitu. Jadi kalau tiap pagi saya tidak mengajar, saya memberikan kesempatan kepada para member saya untuk berani tampil di depan. Gerakannya sih nggak harus yang segimana bagusnya gitu ya, cuman highlight dari Samantha gitu kan, video Samantha, Tabata gitu kan, dan kegiatan olahraga
di YouTube, pokoknya di YouTube tuh banyak sekali olahraga itu banyak banget gitu ya, tinggal pilih aja. Kalau saya sendiri memang udah hobi gitu kan, saya sering belajar koreo sendiri, lagu-lagu di YouTube gitu sih. Jadi udah kayak hobi sekarang kalau bikin koreo sendiri untuk olahraga di NC. Otodidak, Bu, bukan bukan Oke, mungkin sekolah, saya tambahin nggak sekolah. ya. Mungkin bisa diceritakan itu Li waktu awal buka outdoor dengan 10 gerakan dasar ya. Gerakannya kan cuma Saya dicontohin mungkin sedikit. Ya, contohin. jumping jack tuh kayak gimana? Kamu bisa berdiri, coba dicontohkan mungkin buat teman-teman. Kan istilah-istilahnya ini buat awam tuh apa ya? Mungkin Gini-gini nggak aja, paham gitu misalkan teman-teman. satu gitu kan. Ya, misalkan kan kita kan bikin 8 gerakan ya, misalkan cuma 1, 2 gitu kan. Terus gini gerakannya, terus jumping jack gitu kan kayak gitu. Terus loncat-loncat kakinya. Jadi 8 hitungan kita lakukan 3 putaran. Misalkan satu putaran. Satu putaran itu 8 gerakan. Satu gerakan kita hitung 8 kali aja gitu. Jadi setengah jam itu kita mengulang gerakan banyak 3 set gitu aja sih, Bu. Jadi kita nggak perlu gerakan yang susah gimana gitu, yang biasa aja. Oke. Ini Bu Rodiah mau bertanya? Silakan. Ganti pakai apa? Nomor ini. Seperti workout kali ya, Coach Eli. Iya, workout, Bu. Nanti bisa searching Tabata aja, Bu, di YouTube banyak. Tabata. Abah udah bisa handle. Saya mau rapat SNP soalnya. Siap. Udah bisa, tapi pakai yang Rodia. Coba diganti rename dulu ya, sebentar. Oh ya, silakan lanjut ya. Di chat mungkin Li ada pertanyaan itu, kalau misalnya belum ada yang nempel, cara closingin DNC itu gimana? Terus satu lagi senamnya tiap hari, sehari berapa kali? Di atas. Dulu saya buka NC tidak sendirian. Memang dulu saya buka NC dengan timnya ini ya, Bu Uis ya, Bu Titin dulu tuh. Saya dulu buka NC bersama Crossline, tapi karena kita deket dan merasa nyaman, cocok gitu ya. Jadi saya buka aja dulu lah untuk belajar gitu kan. Dulu saya awal buka NC bukan karena memang bukan pengen buka NC, karena saya merasa dengan buka NC saya akan lebih konsisten bangun pagi dan lebih teratur untuk kerja di Herbalife gitu. Jadi selama ini saya di NC tidak pernah buka sendirian, selalu ada yang nempel, dan awalnya memang saya join dengan tim yang lain. Tapi sekarang saya semuanya tim saya semua gitu yang buka NC-nya, dan baru terduplikasi 5 NC. Jadi efektifnya memang harus ada yang nempel ya, Coach? Iya. Ya, saat ini saya nempel ada 7 orang, Bu. Oke. 7 orang dan sudah supervisor semua. Dan pada betah nggak mau keluar. Keren. Keren. Tapi sharing ya, Bu. Mau sharing sedikit. Satu lagi, Coach Eli. Satu lagi dong, ada yang mau saya tanyakan. Gimana caranya agar tim mau menempel di NC? Yang nanya tim saya sendiri. Caranya untuk mengajak tim nempel di NC gitu kan, berawal dari customer, dia member. Kalau di saya, member itu tidak bisa asal member aja beli tas HMP, tetapi saya menerapkan kepada semua tim saya, kalau member itu harus member plus 100 poin, sekitar 2,5 juta. Nah, biasanya kalau misalkan orang yang di awal bulan member 100 poin, kita akan lebih mudah mengupgrade mereka jadi SC pas akhir bulan. Jadi yang 400 poinnya, kita bantuin mereka untuk menggali referensinya. Dan cara menggali referensinya, saya melalui kelas pagi hari yang jam 9 dan saat Jumat Berkah. Nanti setelah mereka mendapatkan uangnya, mendapatkan hasil banyak uangnya gitu kan, kerasa uangnya banyak,
saya akan menerangkan mengenai gimana caranya untuk mendapatkan uang harian. Nah, mereka akan saya ajak nempel dengan catatan mereka harus hadir dulu di STS. Tanya siapa? Oke, terima kasih jawabannya Coach Eli. Ya, Go get him. Ya, ada lagi yang bertanya, silakan. Berapa lama itu nempelnya, Coach? apa? Berapa lama nempelnya sampai jadi supervisor ataukah Kalau di saya itu untuk nempel melihat dulu dari potensi member saya gitu ya Bu ya, karena kan dulu juga saya pengalaman ngikutin aturan yang pernah diterapkan sama Umi, misalkan 6 bulan harus segera keluar tuh kan supervisor tuh kan. Pada kenyataannya saya NC-nya banyak, sempat terduplikasi 9 NC. Cuman akhirnya tutup juga Bu gitu. Tutup. Jadi belum mateng timnya, disuruh buka NC dengan modal sekian, akhirnya nggak jalan. Malah saya merasa lebih gampang, lebih mudah untuk mengupgrade dan ngebonding para customer, member, dan supervisor saya saat ini. Karena saya nggak perlu keluar. Mereka akan hadir ke NC setiap hari, ada bersama saya di NC gitu. Jadi saya bakal kenal siapa customernya, siapa membernya gitu kan. Mereka di sehari ngapain aja gitu kan. Lebih mudah ngebonding para supervisor saya yang nempel di NC saat ini. Itu. Rata-rata sih sebenarnya kalau misalkan untuk nempel tuh setahun ya 6 bulan seharusnya 6 bulan setahunan maksimal. Cuman kadang-kadang mereka tuh belum mau gitu Bu, belum berani gitu kan. Daripada saya berpikir mereka bukain sendiri terus nggak jalan, belum berani, nanti takutnya kan tutup juga ya, kan kasihan gitu. Jadi saya untuk ke tim saya yang belum siap buka NC, nggak masalah selama mereka masih bersemangat, nempel nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tetap melakukan kerjanya dan tetap berpromo poin. Begitu, Boys. Gimana, jelas? Keren, keren, luar biasa. Jadi kesimpulannya mungkin yang nempel itu sampai mereka paham dan siap. Ya, seperti itu. Iya. Karena memang Ya. nggak mudah kalau buka NC, kalau kitanya hanya sebatas tahu kulitnya doang, biasanya cuma berapa bulan tutup kan. Ya, betul. Jadi Ya. harus siap ya. Kalau saat ini Bu, saya tuh lebih gampang ngebonding para member saya, Bu, soalnya kan saya ngelihat customer-nya siapa aja gitu kan, gimana dia potensinya punya customer-nya berapa gitu kan. Terus lebih gampang untuk ngasih motivasi gitu kan, ngasih masukan-masukan. Karena kita setiap pagi, setiap hari ketemu di NC dan di Fit Club. Buat para member saya yang masih di luar, yang belum supervisor, kita undang ke Fit Club untuk membawa customer-customer-nya untuk bertemu dengan saya di NC gitu, Bu. Ya. Oke ya, jelas ya. Ya. Lagi, silakan. Ini kesempatan. Silakan. Ada yang mau bertanya kembali? Dengan Fit Club berarti menduplikasi semua ke bawahnya Fit Club gitu ya tadi? Nggak semua sih, saat ini yang lainnya kan memang udah usia juga ya Abah, dan rata-rata tuh memang kesibukan dengan mungkin urusan rumah gitu kan, dengan cucu gitu ya. Jadi mereka lebih ke NC aja biasa gitu kan. Cuman saya mengarahkan buat tim, buat yang lain, peserta si maraton, jika punya potensi customer yang bisa di-upgrade, silakan undang ke Fit Club saya gitu kan. Terutama buat peserta si maraton, silakan ajak mereka untuk ikutan olahraga gratis di jam 9 pagi di Fit Club NC gitu. Gitu ya. Tetap Ya, ada narasi gratis, ada ya, narasi seperti itu ya. Ya. Fasilitas itu, fasilitas. Ya. Oke, keren. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, masih ada waktu kurang lebih. Demonya apa? Oh iya, selain Fit Club, apalagi yang dilakukan mungkin
Sosmed. Kita masih flyeran, masih timbang-timbang, gali COI gitu kan, sosmed. Udah itu aja yang kita lakukan sih, lebih ke flyeran, timbang, COI yang paling utama sama sosmed, gitu aja. Oke. Cara mengundangnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini. Eli mau tanya, kalau itu kan gratis ya? Ya. Clubnya gratis. Ya. Terus itu diwajibkan minum NC? Iya. Atau Kan gimana? harganya 40.000 sama, Bu. Jadi dulu tuh sempat saya bikin kesalahan juga ya. Saya dulu bikin 2 harga gitu kan. Misalkan olahraga aja, gratis teh, bayarnya 25.000 gitu ya. Terus kalau yang pakai nutrisi komplit tuh kan, sarapan sehat gitu kan, kayak pagi hari tuh 40.000 gitu. Nah, tapi saya dulu sempat teringat banget gitu ya, kata dulu teh zamannya waktu saya Dr. Lia ada meeting sama presiden tim Enikron gitu kan. Dia bilang, "Kamu fit club-nya berapa orang, berapa banyak orangnya," gitu kan. "Kira-kira kamu sekarang poinnya berapa?" gitu. Terus dia bilang gini, "Kamu mau fit club-nya isinya 1.000 orang sekalipun, kalau mau poin kamu tidak bisa bikin kamu naik level, kamu tidak fokus di Herbalife namanya," gitu kan. Karena kita kan coach Herbalife, kita bukan instruktur gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai coach Herbalife, dengan volume poin yang masih di bawah standar kita dengan level tertentu gitu kan, berarti kamu belum bagus hasilnya gitu. Jadi lebih baik kelas kamu sedikit, tapi berpotensi orang-orang minum nutrisinya dan punya hasil produk yang bagus gitu kan. Karena di sanalah nanti kamu akan mendapatkan calon-calon member yang berpotensi untuk bisnisnya. Jadi ini apa ya, ngerasa tertampar tuh ya Bu ya, fit-clubnya rame gitu kan, poinnya berapa, kan seberapa gitu. Saya kan mau instruktur, jadi kalau misalnya instruktur kan rame-rame kelas ya Bu ya, makin banyak kelasnya, makin rame, makin keren gitu kan. Kalau di Herbalife kan makin tinggi volume poin, makin keren, dan naik atas panggung gitu. Jadi saya mulai berubah mindset gitu kan, lebih baik saya kelasnya sedikit, tapi semua minum nutrisi. Dibanding kelasnya ramai, tapi isinya orang-orang yang cuman keluar masuk aja nggak jelas tuh, Bu. Jadi sekarang saya semua terapkan, saya ratakan, mau pakai nutrisi, mau enggak, kita tetap 40.000 bayarnya gitu. Iya. Siap. Ya. Hebat. Makasih ya Eli ya. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini menarik, tadi duplikasi 5, tetapi tidak semua, duplikasi NC-nya 5. Benar ya? 5 ya? NC-nya 5. Ya. Fit club-nya cuma 2, Abah. Kalau fit club cuma di saya sama di hand aja. Kalau yang lainnya mah NC aja biasa, cuman kita tetap mengarahkan untuk fit club kita datang gitu. Nah, itu menarik tuh, karena ada perbedaan karakter untuk memberikan coaching, motivasi, dan lain sebagainya ya. Berarti ada tantangan juga di situ ya. Ada tantangan buat pengayaan juga buat teman-teman di sini nih yang sedang melakukan NC. Bisa diceritakan juga seperti apa sih memilihnya, seperti apa sih, oh ke ini mah begini, ke ini begini gitu. Apa yang dilakukan gitu, Coach? Karena kan yang betul-betul menduplikasi fit club 2 gitu kan? 2 gimana, Abah? Iya, 2 NC yang betul-betul menduplikasi fit club 2 ya. Sisanya home club atau ada 3, Abah, ada 3 bukan 2. Jadi di saya, terus di hand sama di bawah tim hand di buiin tuh ada fit clubnya juga. Oh, yang sisanya biasa home club atau? Biasa home club. Home club. Ya. Cara menyikapinya seperti apa tuh? Karena kan mereka lebih ke semaraton, Bah. Lebih ke semaraton mereka menjalankannya. Itu Coach Eli maratonnya duplikasinya juga bagus, Abah. Oh gitu ya. Mungkin boleh bisa dong. sharing juga itu karena berkembang juga itu maratonnya. Boleh. Jadi bisa di-sharingkan, bisa diceritakan mungkin peningkatannya seperti apa, dimulainya seperti apa gitu ya, mentor ya? Ya.
Maksudnya Umi yang di bawah, yang Ya, keseluruhan atau cuma di bawah? menciptakan kapten-kapten baru sampai akhirnya SC kapten lalu menjadi supervisor terus Iya, akhirnya iya. terduplikasi. Ya. Berarti di Kapten Amerika ya, Mi ya? Ya. Oh ya. Dulu saya asal muasalnya karena kan memang lagi pandemi corona ya. Dulu tuh kan saya dikenalkan semaraton dari Umi juga gitu kan. Saya lebih mengarahkan kepada tim-tim saya yang jauh yang bisa ke NC untuk tetap program. Jadi saya menyarankan dulu kita dimulai dengan program 21 hari gitu kan. Tapi dengan berbagai motivasi dengan berbagai perubahan-perubahan yang ada gitu. Akhirnya kita beralih ke yang program 10 hari karena lebih singkat itu, Bah. Nah, karena kita kan programnya kan 10 hari per 10 hari ya. Jadi kan kalau sebulan kan 2 kali gitu. Nah, berawal dari para member itu kan yang mungkin masih banyak PR gitu kan, yang masih bawa customer 1 2 gitu kan, kita kumpulkan dalam satu wadah di Marathon. Dari satu kelas maraton, terus member saya bawa lagi customer, terus dia SC, dia jadi kapten bayangan gitu kan, terus dia bawa lagi temennya lagi banyak, jadi asisten kapten lagi, jadi kapten lagi gitu kan. Sekarang saya di Amerika itu sempat sampai 5 kelas, Bah. Jadi kan satu kelas kan 8 orang ya, 8 orang satu kelas, terus saya buka 5, berarti kan 8 kali 5, 40 orang ya. Untuk peserta itu wajib untuk yang non-member minimal membeli 1 kaleng nutrisi. Kalau yang sudah member, ya shake. Kalau yang sudah member, itu minimal 2 produk dia boleh ikutan semaraton, gitu. Jadi peningkatan volume itu kelihatan begitu mau mulai lagi kelas maraton, Bah. Nah, dari sana banyak sekali lahir para SC karena mereka membuka kelas masing-masing dengan pesertanya masing-masing, gitu. Itu ya, Mi? Itu ya. Alurnya ya, Mi Mentor ya, alurnya memang. Ya, terus ada beberapa yang dari Marathon juga jadi supervisor ya, bikin kelas sendiri akhirnya. Itu kalau nggak salah ada 3 supervisor di bawahnya Eli ya, yang udah berkembang juga Marathonnya. Ya, dengan beda nama. Berarti lumayan signifikan ya dengan Marathon. Oke, sebelum ini, adakah teman-teman yang akan bertanya seputar, sekarang berpindah lagi nih ke Marathon. Mungkin teman-teman yang ber-NC juga sama-sama melakukan. Ya, mau tanya nih, apa yang dilakukan di kelas Marathon itu kok bisa pengen nyari orang lagi gitu kan? Itu apa ya, di dalam grup Marathon itu sehingga membuat tertarik gitu, Teli. Ya, karena kita kalau misalkan kebetulan yang semaraton itu kan kebanyakannya orang-orang sekitar kita ya. Kita bilang, Bu, dengan harga 1 kaleng shake 468.000, nanti Ibu akan masuk dalam kelas kita 10 hari gitu ya. Nanti Ibu juga setiap Jumat bisa sarapan sehat gratis di klub saya. Dan Ibu juga dapat kelas olahraga gratis 3 kali seminggu. Jadi daripada Ibu nanti misalnya nggak ikutan kelas kan nggak terpantau programnya gitu kan. Mendingan udah ikut aja yang semaraton tuh kan, beli sekaleng shake, jadi Ibu nanti banyak fasilitas. Jadi saya memang membedakan fasilitas untuk yang program biasa sama yang program semaraton gitu. Jadi orang tuh memilih, oh iya kalau kita semaraton, coach-nya itu lebih memperhatikan hasilnya gitu. Dan mereka tuh merasa lebih spesial kalau di maraton dibanding dengan program biasa gitu. Cara mengundangnya kita untuk maraton berikutnya lagi kita lebih menggali referensi customer yang sedang program. Jadi kalau di dalam grupnya apa saja yang dilakukan? Kita biasa dengan bersama asisten kapten tetap melakukan dengan aktivitas rutin harian, misalkan mengingatkan timbang pagi hari gitu ya, sarapan pagi sebelum jam 9 pagi, makan siang gitu kan, olahraga, lebih ke hal-hal yang simpel aja, mengingatkan
bikin jadwal sarapan, makan siang, nutrisi malam, dan olahraga gitu. Karena kan kalau misalnya edukasi kan kita ada kelas tersendiri digabungin bersama mentor dan kelas lainnya. Oh, jadi di dalam SM tidak ada edukasi gitu ya? Kita Di grup bikin SM-nya tiga grup. Grup pertama itu kan grupnya kan grup yang buat posting-posting ya, isinya kan 9 orang. Yang kedua tuh grup bootcamp. Grup bootcamp itu isinya yang peserta yang sedang program dan orang-orang yang ingin kepo untuk melihat kegiatan kita di Marathon. Dan yang ketiga itu grup edukasi, itu aktifnya hanya jam 7 malam 1 jam saja setiap hari gitu. Hari. Tetap edukasinya masuk ya, tapi waktunya tertentu gitu ya? Ya, ya, disatuin semuanya. Kalau edukasi grupnya sama, dibarengin dan kelas yang lainnya. Oke, Dokter Heni jelas atau jelas. ada yang mau sampai nyicip ditanyakan lagi? Memang ada sedikit variasi ya dari yang biasa dilakukan, ini lebih spesifik, lebih simpel juga. Terutama itu ada pertanyaan di chat, ada pertanyaan di chat. Di chat ya, sebentar dilihat. Dari atas dulu ya, ini sebetulnya sudah dijawab, tapi nggak apa-apa. Dari Marathon bisa jadi supervisor, prosesnya bagaimana, Coach? Seperti itu, dari Dewindra. Dari Marathon bisa jadi supervisor. Prosesnya dari peserta. Ya, silakan. Prosesnya dari member, dia ikutan kelas ya. Dari customer biasa beli produk, ikut Marathon gitu kan. Saya bilang sama customer saya, tolong tiap kali minum nutrisi posting di status semua kegiatan yang Ibu lakukan, baik sarapan pagi, olahraga, makan siang, posting di status tuh kan. Kalau misalnya nanti ada yang kepo-kepo, kasih nomor WA saya aja gitu kan. Nanti bisa ajakin ke sini ke NC, dia boleh ikutan olahraga atau ikutan sarapan sehat gratis gitu aja untuk cari referensinya. Nah, dan rata-rata tuh kebanyakan di tim saya itu mereka banyak mengundang orang ke Jumat Berkah sama ke Fit Club di pagi hari yang gratis itu, yang fasilitas Marathon. Nanti di sana kita bantu untuk menimbang dan follow up customer. Nah, rata-rata kan kita kan saat sedang waktunya Fit Club ya, banyak yang program, esnya rame gitu kan. Jadi banyak customer tuh yang testimoni gitu terhadap customer yang baru itu gitu. Nah, dari sana misalkan dia udah dapat 2 orang, 3 orang gitu kan, kita kasih promo potongan voucher untuk membeli nutrisinya. Potongan voucher atau kasih hadiah. Ibu bisa bawa 2 orang, saya kasih hadiah ya, gitu aja. Nah, dari sana misalkan kebanyakan tuh yang bawa teman-temannya banyak gitu ya, mau 2 orang, 3 orang gitu kan, ya otomatis dia kayak member. Dan member itu saya selalu menawarkan member yang 100 poin. Jadi sekitar 2,5 juta, nanti kita akan berjalannya waktu untuk Marathon yang berikutnya, kita upgrade ke diskon yang 35% gitu. Setelah dia SC, biasanya jadi kapten bayangan, asisten kapten, bantu saya di kelas. Rata-rata di Marathon ini supervisor itu sekitar 4 sampai 5 bulanan sih supervisornya gitu, Bah. Iya. Dengan pola gitu ya. Ya, dari member dia kita gali referensinya, terus dia mulai jadi asisten kapten, dia buka kelas sendiri akhirnya, gitu kan. Dengan dia buka kelas sendiri kan berarti kan 8 orang customer-nya gitu ya. Dia juga saya ajarkan gimana cara lagi gali referensi dan teman-temannya, terus dia akhirnya ya makin banyak customer-nya gitu. Gali referensi dan ya dari COI. Ya. Tapi tetap mungkin saya mau melengkapi ya, Abah. Itu ada pertanyaan yang terakhir. Asisten kapten itu dari peserta sendiri. Dari siapa, Mbak Nunu ya? Iya, betul. Iya betul, itu asisten kapten itu dari peserta sendiri. Jadi yang tadi Coach Eli bilang bahwa customer digali referensi sampai dia akhirnya membawa customer-customernya,
Lalu itu kita tawarkan menjadi asisten kapten gitu. Yang nanti akhirnya menjadi SC. Jadi bisa di-upgrade. Nanti dari situ karena dia menjadi asisten kapten dan punya jadi kapten bayangan ya. Jadi kapten bayangan, akhirnya kan volume point berjalan. Karena volume point berjalan, dia punya grup-grup lagi yang lain, akhirnya ya bisa jadi supervisor. Jadi seperti itu sih alur singkatnya gitu ya. Jadi bertumbuh ya dengan gali referensi. Tapi tentunya juga tadi kata kuncinya adalah dari Coach Emilianya menyiapkan fasilitas, yaitu tadi yang senam, mengumpulkan orang, memberikan gratis seperti itu sebagai fasilitas kan, sebagai pemicu ya. Sebagai pemicu. Begitu dari siapa penanya ya? Teh Dewindra ya? Kelompok 19 kayaknya. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi nggak apa-apa ya? Satu pertanyaan lagi silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan kembali seputar DMO yang beliau lakukan, DMO yang Coach Eli lakukan. Yang mungkin mau tanya. Siap, silakan. Dari mana dengan siapa? Marlina dari Aceh. Dari Aceh. Silakan. Mau tanya kok, yang program Seli Maratonnya kita cek ulangnya di NC juga atau kayak mana? Kalau Kan tadi misalkan kita bedakan yang program di NC sama yang Seli Maraton ya? Ya. Kalau yang program di NC yang tidak membeli produk, kita tidak masukkan ke Seli Maraton karena kan kita harus malam hari minum jual nutrisinya dan buat hari Minggu kita tutup nggak buka NC-nya. Nah, buat orang-orang yang ada di sekitaran kita yang dekat ke KNC, untuk awal program kita timbang pakai Tanita. Jadi mereka tuh punya dua data yang lemak dan lain-lain di NC kita simpan. Untuk hariannya mereka pakai timbangan di rumah masing-masing. Karena kita menyarankan penimbangan itu pas jam bangun pagi sebelum aktivitas gitu. Ya, di hari ke-10 dia di NC lagi. Ya kan kita kan ada Jumat Berkah. Mereka kalau Jumat Berkah gratis, boleh bawa temennya, boleh bawa saudaranya, boleh bawa siapa aja boleh. Oh, setiap hari Jumat nanti kita pulang. Iya, kita Jumat Berkah selalu untuk mengundang orang-orang baru dan membawa kenalan-kenalan saudara terdekatnya untuk datang ke NC. Oke, terima kasih. Jawabannya Jumat Berkah itu ada jawaban. Terima kasih, Coach. Ya. Oke, jelas ya. Jelas ya. Memang alurnya seperti itu yang Coach Eli lakukan di split. Yang Seli Maraton memang khusus, yang NC memang khusus. Oke. Masih penasaran nggak sih? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Keren banget. Boleh lagi satu lagi, Pak? Boleh lah, boleh. Ini masih 5 menit sih. Ini ketika olahraga gratis itu yang jadi coachnya kan Coach Eli sendiri ya. Terus pada saat mereka ada yang diundang itu gimana cara closingnya gitu kan, biasanya udah senam aja gitu, udah selesainya tuh bagaimana tuh Coach Eli menawarkan untuk mereka ambil produk atau ambil paket gitu di program. Jadi gini Dok, kalau misalkan di saya itu kan memang rata-rata kan diusahakan untuk sering posting di sosmed ya. Yang kedua kan flyeran di depan NC untuk bagi-bagi voucher gratis. Kita bilang, Ibu, kita baru buka klub sehat sama sanggar olahraga. Ini vouchernya Bu ya. Nanti kalau Ibu mau datang, silakan datang. Boleh di pagi hari jam sekian atau sore hari jam sekian gitu. Nah, biasanya kalau orang-orang atau referensi yang kita ajak ke NC itu udah tahu kita itu memang akan melakukan Herbalife gitu kan. Dan mereka tuh datang tuh karena memang udah tertarik dari awal gitu Dok. Karena mereka dari sosmed kita undang ke NC dan Fit Club untuk
mencoba dulu nutrisi dan olahraga. Kekuatan mengclosingkannya itu karena banyak yang bertestimoni tentang hasil produk. Ya, karena kan saya bilang sama para coach DNC penempel gitu ya, hasil produk itu harus nomor 1 gitu kan, harus menunjukkan hasil gitu kan. Nah, biasanya orang-orang tuh tertarik karena memang dengan hasil testimoni kita di NC gitu dok, sama customer kita yang sharing gitu. Begitu dong, begitu cara closingnya ternyata ya. Bukan terpisah antara sanggar senam. Enggak, jadi bukan terpisah antara sanggar senam dengan ini tuh ya, dengan NC itu ya, Ya, ya. Itu mau dipraktekkan dok? Action langsung. Jumat ya. Makasih Coach Eli ya. Makasih banyak. Ini harus visit dulu ke Cikutra nih. Gasibu mah tempat Abah Mabal dulu sekolah. Iya. Mau visit ya. Aku mau visit. Abah ke Bandung atau Abah ke Bandung berarti. Saya ikut ya, saya ikut. Tuh ada Pak Evi. Ada Pak Evi. Saya ikut. Alhamdulillah. Pengen beli peyem. Peyempuan. Berkah-berkah. Pak Guru, mangga silakan ada yang ingin disampaikan sebelum closing. Umi ada nggak ya? Banyak. Banyak. Nyesok ada dua. Umi Yunia sama Umi Virus. Oh iya. Silakan Pak Evi dulu. Iya teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara. Sekarang berbicaranya sudah mulai rapi, sudah mulai teratur ya. Benar-benar terutama Abah ini pintar mengarahkan ya. Belok dikit, luruskan lagi. Jalannya gagarinjulan, diaspal lagi. Ya Abah selalu tersenyum. Mungkin kalau coach yang lain ngajarinnya mungkin kadang-kadang godok kali ya, capek Abah. Sampai malam-malam. Iya, makanya kalau Abah mah tetap sabar. Jadi hasilnya maksimal. Iya. Ada yang berbicara sudah menjadi guest speaker, dibintanya 60 menit, baru 5 menit selesai gitu kan. Oleh Abah dikilik-kilik, akhirnya keluarlah ilmunya banyak ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kontribusinya. Semoga fokus grup ini kita lanjut semuanya di fokus grup yang ke-32. Percayalah teman-teman para SNP yang dipimpin oleh Umi, kita sudah merencanakan, kita sudah menggarap planning yang luar biasa untuk fokus grup yang ke-32 ini. Jadi semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih teman semuanya, saya kembalikan ke Abah. Amin. Terima kasih Pak Guru yang selalu memberikan support ilmu, support mental juga buat kami ya di fokus grup. Umi Fai, apakah hadir? Ya, Abang nggak bisa ngelihat soalnya pakai HP rada ini. Atau Bu Prodko ada sebelum closing? Bu Yunita, Prestin Yunita ada? Oke, baiklah kalau begitu. Karena waktu sudah saatnya diakhiri, maka sebelum ditutup, ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait coaching yang diberikan oleh Coach Emilia. Sangat spektakuler, sangat luar biasa. Mungkin ini akan bisa menjadi inspirasi, akan bisa menjadi barometer buat teman-teman mencoba gitu ya. Mencoba, mempraktekkan. Tetapi sarannya sebelum mencoba, perdalam lagi, kita visit aja ke Cikutra gitu. Bareng-bareng. Ngajak-ngajak ya kalau ada yang mau visit ya. Gitu ya. Jadi lebih diperdalam lagi, insya Allah bisa bertumbuh NC-nya. Karena kan bisa jadi ada yang sedang melakukan NC, terus NC-nya gimana ya caranya ingin kayak Coach Emilia, volume poinnya bertumbuh, lahiran supervisor. Nah itu bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi untuk kita belajar gitu ya. Terima kasih Coach Emil. Nah teman-teman sebelum diakhiri kita ucapkan terima kasih, tetapi terima kasihnya bukan terima kasih biasa, ini terima kasih yang keluar dari lubuk hati kita paling dalam.
kita tidak bisa membalas lebih kecuali dengan doa gitu ya. Doanya gini, terima kasihnya. Terima kasih Coach Emilia, didoakan tahun ini naik level jadi get team gitu ya. Di hitungan ketiga, siap-siap buka aja, nggak apa-apa. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih Koyani. Didoakan tahun ini menjadi Amin. Terima kasih semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih, terutama terima kasih buat para mentor, ada kepala sekolah, ada Umi, ada Prodko, Waprodko, ada semuanya. Doakan semuanya sehat selalu, aktivitasnya selalu diberikan keberkahan. Sampai jumpa di grup coaching berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.